للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وليليك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جهدك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى روح مؤلف بهذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu dan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Kifayatul Akhyar, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 58. Ya, masih dalam pembahasan tentang tayamum. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun tayamum yang terakhir yaitu tertib. Ya, halaman 58 baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wa min faraidi at-tayammum at-tartib. Fayajibu taqdimul wajh 'alal yadaini sawa'un fi dzalika tayammum lil wudu' aw lil janabah li'anna at-tayammuma taharatun fi 'udwaini fa ashbaha al wudu' li hadisin Ammar radhiyallahu anhu falau tarakahu nasiyan lam yasihhu 'alal madhhab kal wudu' wala yushtaratu at-tartib fi akhdhi at-turabi lil udwaini 'alal asah hatta law daraba bi yadayhi 'alal ardi wa amkanahu mashul wajhi bi yaminihi wa masaha bi yaminihi yasarihi jaza wa kadza law daraba bi khirqatin wa masaha bi ba'dihha wajhah wa bil ukhra al yadaini kafa wa yajibu alaihi naz'ul khatimi fi ad-darbi tsaniyah wa la yakfi tahrikahu bi khilafil wudu' li'anna at-turab la yadkhulu tahtahu wallahu a'lam. Pada pembahasan tentang tayamum, mengenai rukun tayamum yang berikutnya adalah tertib. Ya. Kemarin kita sudah membahas yang pertama niat, ya, yang kedua ngusap apa? Muka,
yang kedua, yang ketiga ngusap apa ya? Tangan. Dan yang terakhir adalah apa? Tertib, ya. Wa min faraili at-tayammum at-tertib, ya. Dan di antara yang menjadi rukun tayamum itu adalah tertib. Apa sih artinya tertib di sini? Ya, di sini Al-Imam Taqiyuddin menjelaskan, ya, yang dimaksud dengan tertib itu artinya fayajibu taqdimul wajhi 'alal yadaini. Ya, wajib hukumnya apa? Mendahulukan untuk membasuh muka, ya, daripada membasuh apa? Tangan. Ya, itu namanya tertib. Ya, boleh gak kita putar tangan dulu baru muka? Boleh gak? Nggak boleh. Berarti itu nggak tertib. Ya, tuh. Apa-apa kalau kita lakukan secara tertib itu enak. Ya. Kalau kita hidup tertib aja enak gak? Enak. Ya, bangun jam 3 atau setengah 4 dah paling lambat. Ya, kalau tahajud, ya, maaf salat taubat dulu lah kita. Kemudian kita tahajud, ya, kemudian kita apa lagi tuh? Salat hajat, ya, setelah itu kita ngapain? Salat witir dah kalau memang belum kita witir. Ya. Tuh hidup kalau kita lakukan secara tertib enak kita jalanin tuh. Ya, tuh. Nah, dalam ibadah pun, ya, hal ini adalah masalah tayamum, ya. Tertib itu menjadi suatu apa? Yang rukun. Apa sih rukun itu? Harus, mesti, tidak boleh tidak. Ya. Berarti apabila ditinggalkan salah satu rukun daripada rukun tayamum ini, maka apa? Tayamumnya menjadi apa? Tidak sah. Ya. Ah, udah niatnya belakangan aja dah, nanti waktu ngusap tangan boleh gak? Boleh. Ya. Kapan kita niat itu dulu? Ayo, niat tayamum kapan kita? Saat kita meletakkan apa? Kedua tangan kita di atas tanah atau debu yang akan kita gunakan untuk apa? Bertayamum. Ya, bukan waktu kita mau ngusap muka, bukan. Ya. Ada orang bilang, ya, niat itu dibaca saat kita mau ngusap muka kita. Itu waktu wudhu, betul. Ya. Tapi untuk pelaksanaan tayamum, niatnya itu kapan? Saat kita meletakkan tangan kita, ya, di mana? Di debu yang akan kita gunakan untuk apa? Untuk kita bertayamum. Ya, tuh. Nah, ini ya harus dilakukan secara tertib, tuh, ya. Baik. Sawa'un fi dzalika tayammum lil wudu au lil janabah. Ya, baik itu tayamum yang kita kerjakan, ya, untuk pengganti wudhu saat kita nggak nemuin air, ataupun saat kita nggak boleh gunain air untuk apa? Berwudhu, ya kan? Itu kan yang menjadi alasan kita bertayamum kan ada berapa sebabnya kemarin tuh? Ya, antaranya ada 3. Pertama, lipak dilma, ya, air emang nggak ada. Ya, tuh. Yang kedua, fi halatid darurah, dalam keadaan yang terpaksa. Ya, tuh. Tuh, ya. Dan yang ketiga dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Ada air tapi nggak cukup. Ya, ada cukup buat kita minum doang. Ya, kalau kita pakai wudhu bakal apa kita? Kehausan. Ya, tuh. Nah, di sini ya, tayamum ini kan sebagai badal. Ya, apa sih badal itu? Pengganti. Ya, ibarat kata kalau kita bilang itu, ya, wudhu ini sebagai serep. Ya, kalau kita punya mobil ada apa tuh? Ada ban serepnya. Kan nggak mungkin tuh ban serep dipakai kalau masih ada ban yang apa ya? Yang asli. Ya, kalau dalam sebuah pertandingan sepak bola ibaratnya itu cadangan. Ya. Nah, nggak mungkin pemain inti, ya, bakal pemain apa cadangan bakal dipakai kalau selama masih ada pemain inti, kan begitu. Ya. Nah, wudhu nih, ya, saat kita ganti dengan tayamum, ya, ya itu kan bedanya dalam pelaksanaan rukunnya.
Ya, kalau rukun wudu ada berapa kemarin? 6. Ya, tuh. Nah, di sini saat kita tayamum untuk sebagai pengganti wudu atau lil janabah atau tayamum untuk junub sama, ya. Jadi pelaksanaannya itu muka harus didahului daripada apa? Tangan. Ya. Kan orang tayamum itu bisa sebagai pengganti wudu atau bisa sebagai pengganti mandi wajib. Ya. Dan jangan salah, ketika orang mandi wajib nggak pakai air, dia tayamum, ya, pakai debu, kita disuruh guling-guling, bukan begitu. Ya, sama. Ya, baik itu wudu ataupun kita mandi wajib yang menggantinya sebagai tayamum, yang diusap apa? Cuma dua, ya, muke sama apa? Sama tangan kita. Ya, jangan kita ambil debu kemudian kita apain? Kita guyurin itu ya. Kita taburin di atas kepala kita. Kenapa ya? Karena kita lagi mandi junub sebagai gantinya. Enggak begitu. Ya, lah kalau kita disuruh mandi debu, bisa gak kita kira-kira? Ya, bakal bisa tuh. Yang ada kita bakal apa tuh? Mendatangkan suatu mudarat. Ya, mendatangkan suatu bahaya. Tuh, ya. Jadi, baik itu tayamum sebagai pengganti wudu ataupun tayamum sebagai pengganti mandi wajib, tetap cara pelaksanaannya adalah apa? Muka dilebih dahulukan daripada tangan, ya. Tuh, ya. Kenapa? Li'anna tayammuma taharatun fi udwaini. Tuh. Ya, karena yang namanya tayamum itu merupakan apa? Toharoh, ya, yang dibasuhnya cuma dua anggota. Apa itu? Muka dan kedua tangan kita. Ya, kemarin saya lihat waktu saya lagi umroh, ya, orang praktek tayamum. Kebetulan orang duduk di samping saya, nggak jauh saya lihat. Ya, tayamum ngusap kaki. Ya, saya bilang saya bilang, "Bapak tadi tayamum?" "Iya, Pak." "Kaki emang harus?" "Iya," katanya. "Nggak sekalian kumur," saya bilang begitu. Ya, ini ketahuan orang kagak ngaji itu. Iya kan? Tuh. Ya saya sih nggak nyalahin nih bapaknya nih, nggak salahin. Yang saya salahin siapa? Pembimbing ibadahnya. Ya, harusnya kan ditatar dulu sebelum diberangkat umroh atau haji. Saat kita dalam keadaan musafir atau perjalanan, nanti kita boleh tayamum. Tayamum caranya begini, kan gitu. Ya, tuh habis dia muke, pala, ya, kemudian tuh apalagi kaki diusap dia. Saya bilang orang ngapain ngangkat celana nih? Ini usap kakinya. Ya, nah ini jangan sampai nih. Ya, tuh duduknya di samping saya lagi. Ya, pas samping sebelah kanan saya itu di pesawat itu, ya. Jadi biar bagaimana juga mau itu tayamum sebagai pengganti wudu atau tayamum sebagai pengganti mandi wajib yang dibasuh cuma berapa, yang diusap cuma berapa? Dua doang. Ya, muka dan tangan, ya. Kecuali kalau tangannya kagak ada. Ya, apaan yang mau dibasuh? Ya, ada enggak orang tangannya buntung? Ada enggak? Ada, kecuali enggak ada mukanya ya orang takut. Ya beda, kalau nggak ada mukanya gimana kan gitu. Kalau tangan masih masuk akal, mungkin nggak ada tangannya, bisa jadi dia diamputasi atau apa itu, ya itu. Nah kalau orang tangan buntung kemarin kita udah belajar, apa yang dibasuh itu? Ya udah, sekedar yang ada doang sebagai isyarat doang. Tuh, ya, nah itu, ya cara kita melakukan tayamum, ya. Fa asbahal wudu, maka tayamum itu sama dengan apa? Dengan wudu. Cuma bedanya rukunnya beda. Kalau rukun wudu ada 6, rukun tayamum ada berapa ya? Ada? 3 apa 4? Itu kan niat. 2 muke, 3 tangan, 4 itu. Ya, ya. Ya nggak apa-apa dah emang ya daripada ini. Ya, pelan-pelan. Baik, kita lanjutin.
Mana argumen atau dalil yang menunjukkan ya kalau tuh tertib harus dijadikan sebagai rukun tayamum? Li hadisin Ammar radhiyallahu anhu. Ya, berdasarkan hadis Ammar radhiyallahu anhu, ya, tuh yang sudah disebutkan di awal. Falau tarakahu nasiyan lam yasihhu 'alal mazhab kal wudu. Tuh. Ya, seandainya orang yang bertayamum tadi, ya, dia enggak tertib meskipun dalam keadaan dia posisinya lupa, enggak sah tayamumnya. Ya. Jadi kalau dia lupa juga enggak sah tayamumnya. Tuh, ya. Berarti harus diapain? Diulang. Ya. Lo kan lupa Ustaz. Ya. Nih, lupa. Ya salah, namanya tertib, namanya rukun itu harus tertib itu berarti berurutan. Habis satu berapa? 2, enggak boleh habis 1 3. Ya. Atau kita hitung mundur. Ya, 10, 9, 8 bisa? Enggak bisa tuh, bukan tertib namanya tuh. Ya, tuh makanya harus dilakukan secara tertib. Artinya meskipun dia dalam keadaan lupa menjadikan apa? Tayamumnya tidak sah. Ya, itu. Kenapa? Karena Al-Qur'an mengatakan wa ma ansanihi illa syaitan. Tidak ada yang menyebabkan kita lupa kecuali siapa? Setan. Ya. Kok bisa lupa kenapa? Pasti ada sesuatu nih orang. Ya, bisa di ngelamun, bisa mikirin apa, mikirin itu. Harusnya kan kita kalau lagi ibadah harus apa? Fokus. Harus khusyuk, menghadirkan jasad dan roh kita. Bukan jasadnya doang, rohnya ada di mana tahu, nggak bisa. Ya, ya kita sholat aja, Pak. Ya, badan kita ada ikut jamaah di sini di belakang imam lagi. Tapi pikiran kita kemana tahu? Kira-kira sholat kita gimana tuh? Berantakan nggak sah itu. Ya, tuh makanya ya lupa ini nggak bisa dijadiin alasan dalam setiap hal sesuatu. Ya, tuh. Kalau lupa dalam ngasih makan nafkah kepada istri wajar. Mungkin ya, tapi kalau dalam masalah ini nggak ada istilah kata lupa dibolehkan apa menjadi sah tayamum kita kalau kita tidak melakukan secara berurutan. Tuh ya. Alal mazhab ya, nggak sah hukumnya menurut pendapat mazhab. Alal mazhab maksudnya mazhab Syafi'i ya. Kal wudu seperti halnya dalam rukun wudu ya. Tuh. Dalilnya ada di Al-Qur'an ada. Ya kan? Hadis apalagi ya, apalagi yang akan menjadikan alasan kita enggak mau tertib ya dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang tertentu ini ya. Tuh. Wala yushtaratu at-tartib fi akhdhi turab lil udwaini al asah. Ya, tidak disyaratkan at-tartib ya untuk menjadikan tertib fi akhdhi turab saat mengambil apa? Debu. Ya. Lah kalau waktu ngambil debu kita harus tertib bagaimana? Ya. Kita ambil dari atas dulu gitu. Kemudian tengah, kemudian bawah. Ya. Atau dari kanan, kemudian ke tengah, kemudian ke kiri gitu. Enggak jadi syarat, Pak. Ya. Kalau itu jadiin syarat ribet gitu. Ya, ribet enggak? Ribet. Ya. Al-Islam dinul yusr. Ya. Agama Islam itu agama yang apa? Memberikan kemudahan. Ya, al-Islam huwal hal. Islam itu adalah agama solusi. Ya. Jadi enggak ada loh, Pak, satu pun dalam apa yang menjadi kewajiban Allah berikan kepada kita ini menjadikan beban atau berat buat kita. Enggak ada. Ya. Makanya sebelum kita disuruh apa-apa oleh Allah, Allah sudah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuh, Pak. Ya, Allah enggak akan membebani kepada kita sesuatu hal illa wus'aha. Kecuali jangan yang kita apa? Kita mampu. Ya. Kira-kira Allah tahu gak kalau kita mampu atau enggak mampu? Tahu banget, Pak. Bukan tahu aja, tahu banget. Ya.
Tahu banget Allah itu, Pak. Ya. Allah itu ame kita sayangnya luar biasa. Ya, makanya dikatakan inna rahmati wasi'at kullasyai. Kasih sayang aku ini ya melebihi segala sesuatu. Ya. Contoh yang paling kecil aja, Pak. Allah nih sayang sama kita. Contoh pada kita jalan-jalan, Pak. Ya, satu bis. Ya, ziarah ke makam Wali Songo contohnya. Ya. Tuh. Lagi kita jalan-jalan, ya, di tengah jalan, ya, sebis semuanya pengen berak. Ada gak yang kayak gitu? Ada gak? Pernah terjadi gak? Satu bisnya 59 atau 60 semuanya pengen berak. Ada gak? Gak ada, Pak. Ya. Lah coba kalau semuanya pengen berak sementara tuh toilet cuma 6, gimana caranya coba? Yang sereman lagi contohnya di pesawat. Ya, kapasitas pesawat paling kecil 600 orang. Sementara toilet hanya 10. Coba kalau 600 orang semua pengen BAB gimana, Pak? Ayo. Ya. Nah, ini yang kadang kala kita ini apa ya? Ya. Melupakan itu adalah suatu rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Ya, kalau 10, 20 orang perutnya mulus wajar lah. Ya. Lah coba semua orang dijadiin pengen apa? BAB semua, Pak. Gimana coba gitu? Ya. Repot kita tuh. Ya. Seperti yang saya bilang lagi contohnya. Kita sakit gigi paling 1-2 gigi kita. Pernah nggak kita ngalamin semua gigi kita sakit? Hah? Lah coba kalau semua gigi kita sakit, Kak. Hah? Ampun kita itu ya. Ya, jangankan orang ngomong bini kita yuk kita bentak. Ya, semua gigi atas bawah sakit kagak jangan dah. Ya, tuh. Kalau orang bilang lebih baik sakit hati ketimbang sakit bener. Bohong. Sakitan sakit hati, Pak. Ya, lebih sakit gigi. Tuh. Itu rahmat Allah loh, Pak. Itu yang paling kecil-kecil kadang kita nggak apa? Nggak tengok. Ya, kita ngeliat yang gede-gedenya aja tuh. Yang kecil kayak gitu tuh. Ya, dikasih kita perut kita nggak mulus semua orang. Lah kalau 10 kamar mandi dengan 600 kapasitas penumpang pesawat pada BAB di apa di tempat duduknya pada itu. Ya, itu kasih sayang siapa tuh? Allah kepada kita manusia. Ya, makanya kita harus lebih apa tuh? Pandai-pandai bersyukurlah. Ya, nikmat Allah yang paling kecil juga kita harus apa? Harus syukuri. Ya, tuh. Jadi dalam mengambil debu tidak disyaratkan harus tertib untuk kita mengusap kedua anggota yang harus kita usap untuk muka dan kedua tangan ya. Hatta law daraba biyadaihi 'alal ard. Ya. Seandainya ya dia apa memukulkan biyadaihi dengan kedua tangannya di atas debu wa amkana mashul wajhi biyaminihi, yaitu ya satu tangan yang kanan itu bisa untuk apa mengusap apa itu mukanya, satu tangannya ya bisa mengusap apa mukanya tuh wa masaha yaminuhu biyasarihi ya kemudian yang tangan kanannya itu apa mengusap tangan yang kiri ya jaza. Tuh. Maka dikatakan apa? Boleh. Ya, enggak mesti harus tertib. Tuh. Saat kita mengambil apanya tuh? Debunya. Ya. Kita ngambil debu gini, Pak. Ya. Tuh. Ya, apa harus dua-duanya kita usapin tangan kita kanan kiri? Enggak mesti. Ya. Cukup satu tangan aja juga udah boleh. Ya, tuh. Boleh enggak? Boleh, ini kata fikih yang menjelaskan bukan saya. Ya, kenapa? Karena itu bukan menjadi syarat untuk kita mengambil debu itu dengan tertib ya. Tuh. Baik. Wa kaza. Demikian pula lau daraba bi khirqatin. Ya, seandainya dia ya mengambil debu bi khirqah dengan lap. Ya, lap tuh kita apalin tuh kita ini indah kita pepelin sama debu yang buat kita pakai untuk apa? Kita tayamum tuh ya.
wa masaha bi ba'diha wajhahu. Ya, dari sebagian ya lap ataupun kain yang kita udah ambil debu di situ itu, kita usapin sebagian buat apa ya? Buat muka kita. Ya, muka kita tuh. Wabil ukhra al yadaini, dan sebagian yang lainnya tuh dari debu yang udah kita ambil tadi kita pakai untuk apa? Ngusap kedua tangan kita. Apa tuh hukumnya? Kafa, cukup. Ya, cukup, nggak perlu kita apa tuh? Kita entugin lagi tulap itu untuk ngambil debu. Yang penting yang udah dipakai jangan dipakai lagi. Contohnya bagian tupu atau kain sebelah kanan buat ngusap muka kita. Ya, nanti bagian kain sebelah kiri buat ngapain? Buat ngusap tangan kita. Tuh. Gampang kan? Gampang, Pak. Ya, jadi Islam itu memang ya Allah, ya, agama mempermudah buat kita tuh. Ya, nggak ada yang mempersulit, ya, itu. Lah emang ada Ustaz, orang mau tayamum ngambil debunya pakai lap atau pakai kain? Ada, ya. Ya bisa jadi mungkin tangan telapaknya ini ada sesuatu, ya, sehingga tidak memungkinkan dia untuk menempelkan telapak tangannya itu di debu. Dia menggunakan apa? Menggunakan alat pakai lap tadi itu. Yang di apa tempelin apa? Lapnya itu. Bagi dua, bagian kanan untuk muka, bagian kiri untuk apa? Untuk kedua tangan. Boleh gak? Boleh. Nih. Ya. Jadi nggak susah. Tangan juga boleh. Tangan kanan buat muka, ya, yang kiri buat apa? Tangan nantinya. Boleh gak? Boleh, nggak masalah. Ya, jadi bukan dijadikan sebagai sesuatu yang harus ketika mengambil debunya itu. Ya, baik. Wa yajibu alaihi naz'ul khatim fid darbati as-saniyah. Dan wajib hukumnya untuk menyopot cincin. Nih Pak, ya. Jadi waktu tayamum cincin ini nggak boleh nempel, jadi kita copotin dulu. Ya. Kenapa? Karena waktu kita tayamum itu ya nggak seperti saat kita apa? Wudu. Ya, kalau wudu akan air bisa kita putar-putar nih cincin. Ya, bisa masuk. Ya. Nah, kalau debu kita masuk-masukin gitu bisa? Nggak boleh, nggak bisa. Ingat ya. Jadi kalau bapak lagi ziarah, tayamum pakai cincin segede apapun, semahal apapun harus diapain? Copot. Ini nggak boleh copot, Sat. Kenapa? Ini cincin kalau dicopot ntar gimana gitu. Wah, jangan jadi. Ya. Jangan itu jadi syirik nanti itu. Ya. Copot semahal apapun harus dicopot waktu kita ngapain? Tayamum. Ya. Enggak boleh enggak kita copot, ya. Tuh. Kalau gelang gimana gelang? Lagi gelang. Ya. Memang orang laki boleh pakai gelang, Pak? Boleh enggak orang laki pakai gelang? Hah? Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Hah? Gelang bahar. Ya. Pada dasarnya lelaki itu nggak boleh pakai gelang. Ya, mau gelang apa juga nggak boleh. Ya, yang boleh cuma cincin. Itu pun bukan emas. Ya, kalau perak, tembaga, besi atau seng boleh kita pakai nih, laki, cincin. Ya, kalau emas nggak boleh. Itu buat siapa? Buat bini kita. Ya, ngapain kita pakai emas laki-laki, Pak? Haram hukumnya. Ya, tuh. Nah, ulama yang agak sedikit ya killer mengatakan pokoknya yang namanya gelang, mau gelang kayu koka kayak mau gelang bahar kayak gelang apa lagi itu yang lagi apalagi itu yang gelang-gelang itu tuh. Nggak boleh. Untuk pengobatan itu tergantung kepada apanya? Niat kita. Ya. Kalau memang tujuannya untuk pengobatan tafadhol. Ya, kenapa? Dalam keadaan terpaksa. Ya, tapi kalau nggak ada apa-apa, Pak, jangan. Ya, kayak gelang bahar gede gitu, biar orang takut sama kita. Ya, jangan juga kali. Ya, nggak usah kalau nggak ada apa. Ya, sesuatu yang mengharuskan kita untuk pakai gelang. Kayak kalung boleh nggak? Kalung lagi, Pak. Ya.
Tapi orang banyak pakai kalung nggak laki? Banyak. Ada pakai kalung emas. Ya. Kalung emas, orang Islam ya, bukan orang kafir. Orang kafir saya masa bodoh lah. Ya, ini orang Islam. Ya, sholatnya rajin, pakai emas, Pak. Ya, ada liontinnya lagi. Ya, jangan. Ya, itu namanya tasyabuh bin nisa, menyerupai perempuan. Ya, la'anallahu rajul ya yusbihul al mar'ah. Ya, Allah melaknat ya laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai apa? Laki-laki. Dilaknat sama Allah tuh, Pak. Malaikat juga ngelaknat juga. Tasbih juga. Ya. Ya, nggak boleh. Udahlah kita pakai yang biasa-biasa aja dah. Cincin aja kita pakai dah. Ya, cincin yang gede kita pakai itu. Ya, semua jadi pakai cincin boleh nggak? Boleh. Kalau malu nggak malu. Ya kan gitu. Hah? Iya. Ya. Tuh, baik. Jadi saat kita tayamum, cincin harus diapain? Naz'ul khatim, dilepas. Nazak itu artinya dilepas, dicopot. Ya, nggak boleh nempel tuh, ya, tuh. Kapan tuh dilepas? Fidor bati asaniyah. Pada saat kita akan ngambil apa? Tanah yang kedua, debu yang kedua. Kenapa? Karena kita akan membasuh tangan. Mengusap tangan, bukan membasuh, mengusap tangan kita. Ya, tuh. Waktu muka saya nggak jadi masalah. Waktu kita mengusap muka kita. Tapi saat kita mau ngambil debu yang kedua, copot dulu nih cincin. Baru kita apain? Letakkan tangan kita di mana? Di debu yang akan kita pakai untuk apa? Untuk bertayamum. Ya. Tapi nyatanya Pak, saya perhatiin masih banyak orang tayamum pakai cincin tetap nggak dicopot. Ya banyak Pak. Banyak saya lihat itu. Dibilang sama mengudu. Ya, goyang-goyangin aja katanya. Yang goyangin emang apaan? Ya. Tuh, nggak bisa. Harus diapain? Dilepas atau dicopot, ya. Tuh. Wala yakfi tahrikuhu. Nah, nggak cukup tuh cincin, harus cuma sekedar diapain? Digerak-gerakin. Nggak bisa. Ya kan? Selonggar-longgarnya cincin, Pak. Ya, itu kalau mau masukin debu nggak bisa dah. Ya. Nah, kalau kita pakai cincin longgar banget kan lolos. Ya, ada gak orang jarinya ukurannya 8 dipakein 11? Kira-kira cincin nggak, Bang? Hah? Lah lepas. Orang lihat juga lucu nih, orang jarinya kecil, cincin gede banget. Kan gitu. Ya. Longgar itu namanya itu enggak pas, ya. Harus diapain? Dicopot. La yakfi tahrikuhu, yaitu bi khilafil wudu. Berbeda dengan wudu. Ya, kalau wudu nggak nyopot cincin, boleh gak? Boleh. Air mah gampang, goyang-goyangin dikit masuk gak? Masuk. Tapi kadang orang wudu juga pakai cincin, nggak digoyang-goyangin tuh cincinnya. Ya, kan cincin Pak, kalau kita pakai kan enak apa itu? Nempel. Longgar enak gak? Nggak enak. Ya, enak tuh plus ya. Jadi harus kita goyang-goyangin tuh biar apa? Biar air masuk. Kadang orang tuh nggak digoyangin, apalagi dipakai cincin tuh yang ikatannya gede. Ya, ikatannya sampai ke apa nih? Nutupin ya bagian ketiga dari ruas-ruas jari yang ada nih. Ya, satu ruas jari ketutup sama apaan? Sama ikatan cincin. Ya, nah ini nggak sah wudunya nih Pak. Ya, harus diapain? Harus diperhatiin. Ya, jangan kita ngegampangin ya. Kenapa? Li'anna turab la yadkhulu tahtahu. Karena debu itu nggak akan bisa masuk ke bawah. Ya, nggak akan masuk ke bawah. Kalau namanya air, Pak, air itu sifatnya apa salah satunya coba? Apa sifat air coba, Pak? Mencari tempat yang rendah. Iya kan? Tuh. Nggak ada air mencari tempat yang tinggi, ada nggak? Nggak ada. Makanya biasanya kalau kebanjiran orang yang dataran rendah ke dataran tinggi. Oh tinggi rendah Pak. Masa gunung kebanjiran? Ya, tuh makanya air itu selalu mencari tempat yang terendah. Ya, wallahu a'lam. Ya, nah selesai. Ya,
Tentang apa? Tentang rukun ya, yang terakhir dalam rukun tayamum yaitu tertib. Nanti ada satu permasalahan, insyaallah nanti akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.